Oke, selamat pagi semuanya. Nah, kalau market menjadikan tren untuk turun maupun naik, sangat gampang kiranya untuk melihat sebetulnya performa yang terjadi di mata uang. Sekali lagi, pemahaman mengenai turun dan naiknya mata uang bukan merupakan tujuan akhir dari suatu negara, tapi kenaikan dan penurunan mata uang hanya merupakan alat untuk mencapai tujuan yang lebih besar, yaitu bisa menjadi tingkat pertumbuhan ataupun kemakmuran suatu negara. Sekali lagi, kenaikan dan penurunan mata uang bukan merupakan suatu tujuan. Artinya apa? Artinya setiap kali fundamental yang dikeluarkan direspon oleh market, bisa terjadi menolak berseberangan dengan fundamental yang ada maupun searah dengan fundamental yang ada, itu bisa jadi seperti itu. Namun pergerakan yang signifikan sudah barang tentu ini merupakan tujuan dari proses yang terjadi sebelum melangkah ke tujuan akhir dari tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemangku kebijakan, bisa jadi otoritas moneter. Contohnya di Australia dolar saat ini tidak betul-betulnya kita melihat pergerakan di Australia dolar dikarenakan cukup menarik ini betulnya Pak Iksan, dikarenakan pergerakan selalu menuruti dari pergerakan fundamental negara lain. Contohnya di China. Lagi China atau kemarin ya mengeluarkan berita positif mengenai fundamental, Australia juga mengikuti positif. Kemudian manakala dikeluarkan negatif, Australia dolar dan US dollar juga dalam keadaan negatif. Nah, sebagai global, pemahaman global, kita melihat yang terakhir kemarin. Nah, ini dia data yang diumumkan di Australia kemarin, yaitu leading index month to month bulan Maret diumumkan negatif, sebetulnya minus 0,3% dari 0,1% hasil revisi. Kemudian inflation rate yang ini menjadikan faktor utama terhadap beberapa kebijakan di fundamental ekonominya, yaitu 0,2% sesuai dengan perkiraan yang terjadi, kemudian juga sama seperti yang terjadi pada bulan lalu. Artinya tidak terjadi tingkat pertumbuhan dari sisi inflasi kuartal per kuartal pada kuartal pertama 0,2%. Kemudian terjadi penurunan di inflasi tahunan pada kuartal pertama sebesar 1,3% dari 1,6%. Ini sesuai forecast sebesar 1,3%, sesuai yang diperkirakan oleh beberapa analis. Kemudian juga secara mikro atau secara di breakdown kembali, main CPI kuartal to kuartal dalam bentuk kuartal di sini juga tetap menjadi 0,6%. Kemudian CPI untuk yearly bulan Maret sedikit mengalami kenaikan sebesar 2,3%. Kemudian perhitungan di beberapa sektor untuk CPI, bukan keseluruhan dari sektor yang dihitung, termasuk dari sisi makanan maupun energi dan lain-lainnya, ternyata di sini dibaca sama seperti bulan lalu, tetapi di atas dari hasil survei. Nah, data-data yang dikeluarkan kemarin di Australia dollar ternyata membawa pengaruh yang cukup positif di sini. Kalau kita melihat dari pergerakan fundamental dari China juga kemarin diumumkan positif, kemudian secara tidak sadar kita melihat pengumuman dari Australia dollar juga positif. Jadi mana di China, di Aussie juga hijau, manakala merah di China, di Aussie juga merah. Kemudian pergerakan yang terjadi di mata uang Australia dolar juga ternyata hampir sama. Saya belum menghitung korelasi antara mata uang Australia dolar dengan keberadaan dari stok indeks di China sendiri. Namun secara fundamental kita tahu bahwa Aussie sangat tergantung dari tingkat ekonomi yang terjadi di China, ya, tingkat ekonomi yang terjadi di China. Kemudian kita melihat di sini kontribusi dari industri terhadap GDP di Australia terlihat dari sisi sosial, kemudian healthcare, rumah sakit, asuransi tentang kesehatan segala macam, ternyata membawa dampak terhadap penyerapan tenaga kerja yang cukup lumayan, berada di atas 12%.
Kemudian terhadap industri, jadi GDP sendiri tidak diimbangi dengan bagusnya tingkat tenaga kerja, hanya mencapai sekitar 8,2%. Kemudian dari sisi retail, ternyata tenaga kerja yang diserap juga cukup bagus, berada di angka 11-12%. Kemudian tingkat industri retail tidak memberikan dampak positif terhadap GDP. Maksudnya tidak memberikan kontribusi sebagaimana kontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja. Kemudian yang dirasa seimbang adalah konstruksi. Di sini rada seimbang sekitar 9%, tenaga kerja 9%. Kemudian dari sisi industri terhadap GDP persentasenya juga mendekati kontribusinya, yaitu sekitar 8,7%. Kemudian tingkat manufaktur juga hampir seimbang. Kemudian dari sisi finansial dan insurance terlihat industri ini merupakan kontribusi yang cukup lumayan terhadap GDP, yaitu mencapai 8,9%. Kemudian mining termasuk dari ekspor batu bara, kemudian biji-bijian ternyata membawa pengaruh yang cukup signifikan ke industri sebesar mendekati angka 10% ya, 9, sekian persen dari mining. Kemudian tingkat employment ternyata kecil sekali, memberikan kontribusi untuk penyerapan yaitu sebesar 2%. Kemudian dari sini kita bisa melihat kontribusi yang memberikan pengaruh terhadap GDP di sana ternyata adalah mining ya, mining yang cukup signifikan, baik dari sisi persentase maupun dari sisi persentase ke GDP maupun dari sisi kontribusi untuk tenaga kerja sebetulnya. Kemudian kalau kita melihat dari unemployment rate-nya sendiri memang mengalami kenaikan dari waktu ke waktu, dari bulan Januari 2013, kemudian Januari 2014, kemudian Januari 2015. Apabila kita melihat dari bulan yang sama pada tahun yang berbeda, di sini terlihat setiap pada kuartal pertama, di sini pada bulan keempat, pada bulan Januari sendiri mengalami kenaikan, pada bulan Januari 2013 mengalami kenaikan, Januari 2014 kuartal pertama mengalami kenaikan, meskipun pada bulan Maretnya sendiri terjadi penurunan, namun pada bulan keempat cukup lumayan. Kemudian pada saat ini pada bulan Januari mengalami kenaikan yang cukup signifikan sebetulnya. Unemployment rate-nya mengalami kenaikan, namun juga mengalami penurunan di antara setelah bulan sebelumnya. Kemudian penyerapan tenaga kerja yang di sini meskipun merupakan tingkat kepuasan atau yang cukup positif dibandingkan dengan 2 tahun yang lalu, namun apabila kita melihat dari bulan Januari ke bulan saat ini, yaitu pada bulan Maret yang terbaca, mengalami penurunan yang cukup signifikan juga. Artinya kontribusi terhadap tenaga kerja juga dapat dijadikan alasan kita bahwa terjadi kebingungan terhadap penyerapan tenaga kerja saat ini. Jadi kalau kita melihat perbandingan antara penyerapan tenaga kerja tahunan maupun bulanan yang terjadi saat ini, pada tahun 2015 terjadi penurunan. Kemudian tingkat untuk kebijakan penyerapan tenaga kerja saya rasa menjadi pikiran yang utama juga bagi pengambil keputusan di bidang ekonomi di sana. Kemudian di sini kalau kita melihat dari sisi ekspor, ternyata China masih menempati posisi utama 32,5. Data yang saya ambil ada bulan Maret ini yang sebelah kiri, 32,5% menempati posisi pertama dari negara-negara tujuan ekspor. Kemudian selanjutnya ditempati oleh Jepang 15,4%, kemudian Korea Selatan 6,8%, baru Amerika Serikat sebesar 5,1%, kemudian New Zealand negara tetangga terdekat sebesar 3,5%, kemudian Singapura 3,3%, dan selanjutnya. Kemudian kalau melihat dari kontribusi atau dari komposisi yang terjadi, ternyata Australia tetap bergantung terhadap pasar Asia, terutama Cina dan Jepang. Kemudian hal ini juga yang menyebabkan apabila China maupun Jepangnya terpuruk, Australia dolar ikut terpuruk. Jadi tidak rata ini kontribusi terhadap ekspor mereka. Kemudian dari sisi impor
ternyata China juga memberikan kontribusi terbesar dari sisi impor 15,3%. Lebih kecil daripada tingkat ekspor. Impor lebih kecil daripada tingkat ekspor. Berarti Australia masih mempunyai trade balance yang cukup positif dengan China. Kemudian dari Jepang 7,6% juga positif dengan Jepang, trade balance yang cukup positif di Jepang, manakala ekspor yang terjadi 15,4%, hampir 50% perbedaan antara ekspor dan impor. Kemudian kalau kita melihat dari GDP annual growth rate yang terjadi, kalau kita bandingkan dengan China sendiri, ternyata untuk saat ini GDP annual growth yang terjadi 2,5% dari 2,7% stabil, yang angka stabil 2014, 2015 dibaca 2,5%. Sementara di China berada di atas dari Australia 7%, sebelumnya 7,3%. Bisa dilihat di sini 3 bulan atau laporan terhadap 3 periode 2,7% diimbangi dengan 7,3% dengan angka yang sama. Kemudian manakala China turun menjadi 7%, di Australia turun juga menjadi 2,5%. Artinya patokan kita untuk sementara waktu ini bisa dilihat juga selain dari fundamental Australia sendiri, kita dapat melihat dari fundamental dari China apabila kita bertransaksi untuk Australia dolar terhadap US dollar maupun pergerakan dari Australia dolar terhadap US dollar. Kemudian kita juga dapat bertransaksi dengan mengikuti pergerakan dari Jepang ya. Jepang juga bisa menjadikan patokan juga dikarenakan Aussie Yen juga hampir sama pergerakan dengan Australia dollar terhadap US dollar. Kemudian pendampingan antara Aussie dollar terhadap Yen, kita dapat melihat pergerakan untuk fundamental Yen itu selalu diikuti dengan pergerakan di Aussie Yen. Kemudian dari sisi saving ini intermezzo, ternyata di Australia sendiri tingkat rumah tangga mempunyai tingkat saving yang cukup tinggi. Kemudian sementara di government net savingnya mendekati angka minus 10 billion Aussie ya. Kemudian di household net saving menempati posisi yang cukup tinggi. Rentang antara household net saving dengan general government net saving sendiri membesar. Artinya masyarakat di sana menyadari bahwa telah mempersiapkan diri untuk menghadapi krisis yang akan datang apabila terjadi krisis. Kemudian tingkat kestabilan ekonomi yang terjadi juga dari sisi menengah ke bawah atau masyarakat di sana lebih cukup mengantisipasi dibandingkan dari beberapa negara tetangga yang saya kira net savingnya tidak terlalu besar dibandingkan dengan government saving. Kemudian apabila kita melihat dari balance of trade sendiri masih dalam keadaan minus kecuali pada bulan Februari, Maret, April 2014 tingkat yang cukup positif. Kemudian saat ini Australia dolar mengalami defisit ya yang cukup besar juga. Namun apabila kita bandingkan dengan bulan Juli 2014 hingga ke Januari 2015 masih cukup bagus. Kemudian dari sisi fundamental yang terjadi dari LBA, Gubernur Sentral kemarin tetap menyatakan bahwa tingkat harga saat ini masih dirasa cukup kuat, sehingga ada upaya untuk terus melemahkan Aussie ke depannya, dalam tempo ke depannya. Kemudian dari sisi teknikal cukup menarik juga saya kira Pak Iksan, karena tren yang terjadi juga cukup membawa pengaruh bearish, dikarenakan terjadi bearish pattern yaitu head and shoulder untuk beberapa time frame. Kemudian ini inflation rate kemarin memang dibantah bahwa tingkat inflation rate yang negatif 1,3% kemungkinan akan menahan tingkat interest rate yang terjadi di angka 2,25%. Namun beberapa analis masih tetap percaya bahwa bulan Mei nanti tingkat interest rate akan diturunkan kembali, sehingga pergolakan di Australia dolar terhadap US dollar saya kira masih akan berfluktuatif untuk bulan-bulan ke depan. Kemudian kita melihat dari fundamental untuk Amerika Serikat kemarin telah dikeluarkan existing home sales yang terbaca cukup positif
dari 5,03 million menjadi 5,19 million yang terbaca, forecast 5,2. Jadi cukup positif sebetulnya fundamental yang terjadi di Amerika Serikat. Di sini banyak hijau daripada merah, kecuali di bawah gasoline stock change itu kita bisa anulir, maksud saya bisa kita abaikan. Dari fundamental yang ada di Amerika Serikat sendiri masih cukup positif. Kemudian crude oil stock change yang terjadi cukup besar kemarin, tingkat persediaan 5,315. Ancaman penurunan di minyak masih tetap ada dikarenakan stok yang melimpah di sana dari 2,9 menjadi 5,3. Saya kira fluktuasi minggu ke minggu terhadap tingkat stok untuk di oil sendiri membawa pengaruh yang cukup signifikan saya kira untuk ke depan. Meskipun pada hari ini, kemudian pada penutupan kemarin, harga minyak tidak sangat berfluktuatif ya dibandingkan dengan beberapa saat yang lalu. Jadi masih dalam range yang terbatas. Demikian Pak Iksan, fundamental singkat mengenai Australia dollar yang saya kira masih cukup menarik untuk diikuti dalam minggu-minggu ke depan. Silakan Pak dilanjut ke sesi berikutnya. Oke. Ini dia Australia dollar. Langsung kita masuk Australia dollar. Pertama sekali saya memasuki time frame yang cukup besar. Tren yang terjadi masih dalam keadaan down, meskipun dari kalau kita melihat dari 2 bulan ya, dari 2 bulan pada bulan Februari, bulan Maret dalam keadaan stagnan. Kemudian saat ini pada tengah bulan ini kita melihat Australia dollar terhadap US dollar berkecenderungan turun. Diindikasikan dengan adanya resisten warna merah, ya resisten warna merah. Kemudian saya mengambil titik swing high yang terjadi di sini lebih rendah pada low high sebelumnya. Kemudian saya hubungkan, ternyata harga masih berada di bawah. Artinya tekanan harga untuk 0.77340-an hingga ke 0.7627 saya kira masih cukup ada. Kemudian time frame saya kecilkan. Dengan asumsi sama di sini kita mengambil titik tertinggi yang terlihat pada saat ini sebelah kiri, kita lihat sebelah kiri, kemudian kita lihat lagi titik tertinggi sebelumnya, kita garis yang berwarna biru di sini, ternyata juga masih tetap sama, masih berada di bawah tren turun time frame 4 jam, kemudian masih berada di bawah tren turun time frame 1 hari. Kemudian saya kecilkan kembali di sini. Ternyata tren yang terjadi untuk 4 jam masih cukup signifikan untuk kita jadikan patokan bahwa keadaan sekarang masih dalam keadaan penurunan. Kemudian saya tambahkan lagi di sini berwarna hijau di sini. Ya, garis berwarna hijau ini merupakan resisten yang terjadi dalam time frame 1 jam untuk short term. Kemudian di dalam time frame 1 jam juga saya tarik garis di sini, ya garis support 1-2. Kemudian extension yang terjadi menurut saya cukup bagus dikarenakan terjadi pantulan pada extension ketiga 1, 2, 3 dan juga mengalami pantulan juga di extension keempat di sini. Kemudian selanjutnya saat ini pergerakan harga jangka pendek berusaha untuk menutup bearish candle, ya berusaha menutup bearish candle. Apabila terjadi seperti itu, ada kemungkinan pergerakan harga menuju ke angka lebih rendah, yaitu 0.770 hingga target selanjutnya di 0.768. Kemudian kita melihat di sini pattern yang terjadi untuk pattern head and shoulder di sini, ya. Saya tarik garis, bisa dilihat mungkin ya, saya ganti di sini berwarna hitam untuk membedakan bahwa ini membedakan pembacaan pattern head and shoulder untuk jangka pendek, ya jelas head and shoulder left right, kemudian di sini ada head, kemudian kita melihat secara global di sini adalah head and shoulder juga complicated untuk jangka panjang. Di sini head, right shoulder gagal, kemudian membentuk slope yang lebih besar lagi. Right shoulder di sini kita ambil, kemudian left shoulder di sini. Kemudian di sini apabila garis ini tembus atau bearish candle terjadi, kemungkinan cukup deras pergerakan Aussie ini.
Kemudian dari sisi fundamental kita melihat memang terjadi cukup negatif ya fundamentalnya untuk pergerakan Australia dolar terhadap US dollar, dikarenakan gubernur sentralnya sendiri menyatakan bahwa Australia masih cukup tinggi di harga sekian. Jadi ada kemungkinan penurunan alasan ke 70.76793 atau ke wilayah 0.76. Saya kira merupakan yang angka yang cukup realistis kita ambil. Nah, ini dia pergerakan untuk jangka pendek. Ternyata nah ini cukup besar ya, dikarenakan body yang terjadi sekarang sedang membentuk body yang cukup besar ya dibandingkan dengan body sebelumnya yang saya kira doji, tapi kegagalan doji untuk reversal dikarenakan doji ini masih berada di bawah harga high dan low yang terjadi satu candle sebelumnya yang ini. Kemudian kalau kita melihat dari pergerakan euro terhadap US dollar, nah ini juga hampir sama ini Pak Iksan, untuk patternnya sendiri terjadi head and shoulder juga. Bahkan sekarang saya kira untuk breakout, untuk support setelah terjadi ini jangka pendek, jangka menengah 4 jam. Kemudian target untuk penurunan saya kira untuk terdekat di 1.06609. Berita untuk euro kemarin, ternyata ECB menaikkan batas pinjaman darurat bagi perbankan Yunani. Saya kira bargaining power dari Yunani ada sedikit bertambah dikarenakan ECB sedikit mengalah dengan menaikkan jumlah batas pinjaman untuk menyelamatkan Yunani ini, Pak. Jadi saya kira memang Yunani untuk bulan April ini sangat kritis dikarenakan cash yang terjadi juga minim yang dipercaya oleh S&P. Saya kira sudah habis ya. S&P memperkirakan tidak ada cash yang tersisa lagi dalam perbankan mereka, sehingga krisis yang terjadi diperkirakan akan terjadi di Yunani. Namun kita melihat di sini dari sisi teknikal juga mendukung hal itu untuk hanya dari euro terhadap US dollar, dan ini saya kira merupakan pattern yang cukup bagus untuk diikuti bagi trend follower ya. Nah, ini dia trend follower. Saya kira pasti mengambil posisi sell di sini. Kemudian yang terjadi di dolar yen. Nah, ini dia efek bagusnya data-data Amerika Serikat ternyata membawa pengaruh yang cukup positif terhadap pergerakan di dolar yen, sehingga pergerakan dolar yen sendiri mengalami kenaikan. Kemudian pattern yang terjadi di sini berusaha mendekati ke 120.370. Pattern yang terjadi saya kira masih di symmetrical triangle. Kemudian untuk pound sterling terhadap US dollar, nah ini dia masih fundamental mengenai pemilu yang terjadi di Inggris bulan Mei. Saya kira tren yang terjadi meskipun fundamental yang cukup bagus, mungkin nanti keluar cukup bagus. Kemarin tingkat suku bunga masih tetap sama ya, 0,5%. Kemudian pembelian obligasi atau aset facility masih tetap sama di 375 billion pound sterling. Kemudian tidak ada hal yang membuat pergerakan gonjang-ganjing di pound sterling, kecuali tentang pemilu yang akan dilaksanakan pada bulan Mei ke depan. Kemudian di minyak yang saya bilang tadi bahwa stok melimpah di sana bisa dapat mengakibatkan penurunan harga minyak lebih lanjut. Namun secara fakta kita melihat pergerakan minyak yang terjadi seharian kemarin dengan time frame kecil hanya terjadi pada sesi Amerika Serikat, kemudian pada sesi penutupan di New York atau pembukaan di New Zealand ternyata melempem kembali di angka tengah, terjadi antara harga tertinggi dan terendah pada pergerakan harga minyak kemarin, yaitu di kisaran di angka $56 per barrel. Untuk saat ini masih berada di kisaran tersebut. Jadi saya kira pergerakan harga minyak masih kita perhatikan fundamental yang besar yang terjadi, terutama masalah supply di Arab Saudi masih cukup utama kita lihat. Kemudian pergerakan di emas ini, ya emas mengalami penurunan. Time frame 4 jam atau medium kita melihat pergerakan harga emas mengalami penurunan. Saya kira target 1183.47 sangat mudah untuk disentuh.
Kemudian selanjutnya untuk target penurunan di 1178,37. Kemudian peringatan agama di India saya kira cukup mempengaruhi juga untuk pergerakan di harga emas dalam periode-periode ini. Demikian Pak Iksan, beberapa ulasan mengenai fundamental yang terjadi maupun teknikal beberapa instrumen yang ada di Monex. Baik Pak Dwi, dari semua ulasan kalau dilihat khusus dari Australian dollar memang lebih banyak terpengaruh dari data-data fundamental yang keluar, khususnya dari China, di mana juga tadi data China-nya itu ada keluar mengenai HSBC Manufacturing PMI, di mana dari sebelumnya mengalami penurunan dari 49,6 ke 49,2. Dan kalau dilihat juga pergerakan dari market untuk tren dari Aussie sendiri, kalau untuk jangka yang terpendek sekarang ini masih mengalami penurunan, di mana kalau dilihat mengalami break untuk dari symmetrical dan ada pola dari head and shoulder untuk Aussie sendiri. Mungkin lebih banyak saya simpulkan saja untuk morning briefing pagi ini. Dan dari mata uang euro itu juga ada head and shoulder di mana supportnya berada di area level 1.066. Dan kita lihat juga pengaruh untuk data dari euro sendiri. Kita harus memantau juga pergerakan dari data-data ekonomi dari Yunani, di mana juga pada bulan Mei atau Juni ke depan untuk Yunani juga kalau dari proyeksi sendiri kehabisan dana untuk Yunani. Dan untuk dari sisi yen itu juga ada data mengenai dari teknikalnya symmetrical. Kalau dilihat dari proyeksinya itu di 120.370 ya untuk target yen-nya. Sedangkan untuk dari Inggris itu juga kalau dilihat dari data-data fundamental itu masih bagus, baik itu dari mempertahankan suku bunga, terus kemudian yang harus dicermati nanti bulan depan ada pemilu untuk Inggris. Dan untuk oil sendiri range masih terbatas di area 56.12 dan 57. Ini pun masih terpengaruhi dari berita-berita atau fundamental mengenai supply minyak. Dan untuk emas, tren masih mengalami penurunan. Next supportnya di 11.387, ikut targetnya di 11.78.37. Oke, mungkin itu saja untuk morning briefing pagi ini. Terima kasih untuk Kak Dwi yang telah membahas baik dari sesi fundamental dan teknikalnya. Dan terima kasih juga untuk rekan-rekan sekalian yang telah mengikuti morning briefing pagi ini. Kami berusaha menyajikan informasi yang terbaik, namun bukan sebagai sarana dalam pengambilan keputusan bertransaksi. Terima kasih, selamat pagi, dan selamat beraktivitas.